Selamat pagi semua, udah pada sarapan belum? Jangan lupa ya, kalau gak makan nanti lemes loh. Nadia, gimana laporan kemarin? Udah selesai kan? Udah kok, tinggal aku kirim ke Pak Manajer Arya nanti siang. Kamu sendiri Dea, sibuk apa hari ini? Biasalah, bantu-bantu di sini sama ngecek progres tim. Kalau ada apa-apa panggil aku aja ya. Pagi Dea, kamu kok kelihatan ceria banget hari ini. Ada berita bagus. Hahaha, enggak kok Pak Arya. Cuma seneng aja lihat tim di kantor ini makin solid. Bapak tahu kan, aku selalu peduli sama kerja tim. Semua orang suka sama aku. Mereka pikir aku orang yang baik, suka membantu, dan selalu ada buat mereka. Tapi mereka gak tahu kalau aku gak kayak gini. Gimana cara aku bertahan di tempat ini? Buktinya sekarang aku jadi kepala divisi. Kadang sedikit gosip gak ada salahnya, asal aku tetap di atas. Nadia, kamu tahu gak? Aku dengar Rani itu lagi dekat sama Pak Arya. Makanya dia bisa dapat proyek yang harusnya buat si Bayu. Serius Dea, kok aku gak pernah denger sih? Iya, aku juga awalnya gak percaya. Tapi kamu tahu kan, Rani itu ambisius banget. Kalau begini kasihan Bayu kan, dia jadi kehilangan kesempatan. Iya sih, Bayu emang udah lama kerja keras buat proyek itu. Aku cuma kasih tahu kamu aja, jangan bilang siapa-siapa ya. Aku gak mau bikin suasananya makin gak enak. Kamu udah tahu gosip itu? Gosip apaan? Itu loh, si Rani kan deket sama Pak Arya. Nah, dia itu manfaatin hal itu buat rebut proyek dari Bayu. Nadia, kamu bilang apa barusan? Aku merebut proyek Bayu. Oh, ini cuma gosip kok. Aku juga nggak tahu pasti. Gosip dari mana? Siapa yang bilang? Tunggu Rani, aku gak pernah merasa kamu ngambil proyekku. Ini pasti salah paham. Aku gak suka dituduh kayak gini. Kalau ada apa-apa, bilang langsung ke aku. Jangan lewat gosip gak jelas. Rani terlalu ambisius. Dia harus tahu kalau di kantor ini gak ada yang sempurna. Sedikit drama gak akan membunuh siapa-siapa kan. Lagi pula aku cuma kasih tahu apa yang aku dengar. Dea, kamu yakin soal gosip tentang Rani itu? Hahaha, ya ampun Nadia, kamu terlalu serius. Aku kan cuma denger dari orang lain. Aku pikir kamu juga udah tahu. Tapi kenapa kamu bilang itu ke aku? Kamu tahu kan, itu bisa jadi masalah kalau sampai salah orang dengar. Santai aja Nadia, kamu tahu kan aku gak pernah bermaksud buruk. Lagi pula aku cuma cerita ke kamu kok. Kalau sampai bocor itu bukan salahku. Aku percaya sama Dea karena dia sahabatku. Tapi kenapa semuanya selalu kembali ke dia? Semua sumbernya dari dia. Apa ini kebetulan atau aku terlalu naif? Hahaha, udahlah Nadia, jangan dipikirin. Nanti malah bikin kamu stres. Fokus aja sama tugas kamu ya. Selesaikan proyek yang udah aku bagikan ke tim. Dia bilang dia selalu peduli sama orang. Tapi kenapa rasanya dia selalu bikin suasana jadi gak enak ya? Permisi mbak, ini satenya tak ya? Nadia, aku dengar cerita menarik soal Siska nih. Apalagi Dea, baru juga dia mulai kerja. Kok udah ada gosip sih? Aku gak sengaja denger, katanya dia diterima di sini karena kenalan deket sama Pak Arya. Jadi lewat jalur orang dalam gitu. Kamu gak heran kan? Buktinya Pak Arya itu baik banget sama dia dari hari pertama. Ya ampun Dea, jangan seujon gitu dong. Mungkin Pak Arya cuma mau bantu Siska biar cepet adaptasi. Hahaha, ya bisa jadi. Tapi kamu tahu kan, di kantor ini gak ada yang benar-benar gratis. Kenapa rasanya mereka memandang aku seperti itu? Apa aku salah ngomong atau ada yang salah dengan penampilan aku hari ini ya? Rani, aku salah apa ya? Kenapa semua orang kayaknya aneh sama aku? Aku juga gak tahu Siska, tapi mungkin ada sesuatu yang bikin mereka gak nyaman. Kamu sabar aja ya. Kadang orang baru kayak Siska perlu tahu tempatnya. Kalau dia merasa gak nyaman, itu pelajaran buat dia. Ini kan dunia kerja, bukan taman bermain.
Ada yang gak beres, bisa-bisanya tim ini pada solid. Kenapa sekarang jadi malah begini sih? Bayu, gimana proyekmu? Ada masalah dengan tim? Enggak Pak Arya, semuanya lancar kok. Kalau gitu, kenapa suasana di ruangan karyawan ini kerasa beda ya? Apa saya yang terlalu sensitif? Mungkin karena gosip-gosip kecil Pak yang lagi rame. Saya juga nggak tahu dari mana asalnya. Nadia, saya butuh bantuanmu. Kamu tahu apa yang terjadi di sini? Saya merasa ada sesuatu yang gak jelas. Pak Arya, sebenarnya saya juga merasa aneh, tapi saya belum punya bukti apa-apa. Kalau kamu tahu sesuatu, tolong bilang ke saya ya. Saya nggak mau suasana kayak gini terus berlarut-larut. Aku semakin yakin ada yang gak beres di kantor ini. Dea, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Nadia, ada apa? Kok serius banget? Kamu kenapa sih suka nyebarin gosip-gosip yang gak tahu kebenarannya? Kasihan loh Siska dan yang lainnya. Hah? Hahaha, apa sih? Gosip apa maksud kamu? Aku tahu kamu cerita ke aku soal Rani waktu itu, juga cerita tentang Siska. Sekarang suasana di kantor ini makin keruh. Kamu mau main api, Dea? Tunggu dulu. Aku cuma cerita apa yang aku dengar. Kalau orang-orang bikin itu jadi gosip, itu bukan salah aku. Kamu gak sadar ya? Kamu itu kan kepala divisi. Harusnya bisa jaga omongan. Kata-kata kamu itu bikin orang lain sakit hati. Apa kamu gak mikir kalau Siska sekarang merasa dikucilkan gara-gara ini? Aku gak pernah bermaksud jahat, Nadia. Kamu tahu itu. Kalau aku salah, aku minta maaf. Tapi aku gak bisa nyalain aku untuk semuanya. Aku gak tahu kenapa aku percaya sama Dea selama ini. Dia selalu bilang dia peduli, tapi kenyataannya dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Kenapa mereka semua nyalahin aku? Aku cuma bilang apa yang aku tahu. Kalau mereka gak kuat dengar kebenaran, itu masalah mereka, bukan aku. Selamat pagi semuanya. Saya minta maaf kalau rapat ini mendadak, tapi ada hal yang paling penting yang harus kita selesaikan bersama. Pak Arya baru saja melaporkan sesuatu yang membuat saya prihatin. Saya sebagai CEO di perusahaan ini selalu percaya bahwa perusahaan ini dibangun dengan nilai-nilai moral, saling mendukung, dan kerjasama yang baik. Tapi akhir-akhir ini suasana kerja terasa tidak sehat. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa ada yang merasa tidak nyaman di tempat ini? Silakan berbicara. Ini bukan tentang mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita semua bekerja di lingkungan yang mendukung. Kalau ada yang ingin disampaikan, ini saatnya. Pak Faisal, saya merasa sulit beradaptasi di sini. Beberapa waktu terakhir saya merasa seperti diasingkan, Pak. Kenapa kamu merasa seperti itu, Siska? Kamu kan anak baru ya? Ada yang membuatmu tidak nyaman? Ada, Pak. Gosip tentang saya. Gosip itu membuat beberapa rekan menjauh dari saya. Pak Faisal, saya rasa saya tahu sumber dari semua ini. Baik Nadia, kalau kamu merasa ada sesuatu yang harus disampaikan, katakan saja. Saya sudah lama curiga kalau gosip-gosip ini dimulai dari Dea. Hahaha, Nadia, kamu serius? Kamu nuduh aku? Itu tuduhan berat tahu. Aku gak nuduh sembarangan, Dea. Kamu yang cerita ke aku soal Rani, soal Siska. Semua gosip itu dimulai dari kamu. Awalnya aku gak sadar, tapi makin lama aku mulai lihat polanya. Ya, semuanya berawal dari kamu. Saya juga dengar beberapa hal dari dia. Waktu itu dia bilang Rani merebut proyek saya, tapi saya tahu itu nggak benar. Dea, kamu pikir kami gak tahu? Aku dengar sendiri. Kamu cerita soal aku ke Nadia, dan sekarang Siska jadi korban. Apa kamu gak sadar kalau gosip kamu itu bikin orang lain susah? Tunggu dulu, aku cuma cerita apa yang aku dengar. Aku gak pernah maksud bikin masalah. Kalau kalian percaya gosip itu kan bukan salah aku. Cukup! Dea, ini masalah besar.
Kamu bilang kamu cuma mendengar dan bercerita, tapi kamu sadar gak dampaknya ke semua tim? Kamu ini kepala divisi yang omongannya dipertanggungjawabkan. Gosip itu bukan cuma sekedar kata-kata, itu mempengaruhi kerja tim, kepercayaan, dan bahkan suasana kantor. Aku baru kerja di sini, Mbak Dea. Aku pikir aku bisa belajar banyak dari kamu sebagai kepala divisi. Tapi gosip soal aku itu bikin aku merasa gak dihargai di kantor ini. Aku gak bermaksud kayak gitu, Siska. Dea, kamu harus memahami sesuatu. Di perusahaan ini kami menghargai kerjasama, integritas, dan juga kepercayaan. Apa yang kamu lakukan bertentangan dengan semua nilai itu. Saya tidak mengatakan kamu tidak bisa berubah, tapi ini adalah momen di mana kamu harus memilih. Apakah kamu mau bertanggung jawab atas tindakanmu? Saya minta maaf. Kita semua pernah membuat kesalahan, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari hal itu. Saya ingin kita semua mengambil pelajaran dari kejadian ini. Kepercayaan adalah fondasi tim, jangan pernah merusaknya. Rapat selesai. Dea, saya ingin bicara denganmu secara pribadi, tepat setelah ini di ruangan saya. Untuk sekarang, kembali ke pekerjaan kalian masing-masing, dan mari kita coba perbaiki suasana ini bersama-sama. Ayo Dea, ikut ke ruangan saya. Dea, saya sudah mendengar semua yang terjadi. Kamu tahu ini sangat serius kan? Iya Pak, saya minta maaf. Saya gak pernah bermaksud seperti ini. Saya percaya kamu gak bermaksud buruk, tapi tindakan kamu sudah merusak keharmonisan tim. Ini bukan hal kecil, apalagi kamu kan kepala divisi mereka. Pak Faisal, saya cuma ingin membantu. Saya gak tahu kalau ini bakal jadi sebesar ini. Membantu? Apa kamu pikir dengan menyebarkan gosip tim kita jadi lebih baik? Saya memutuskan untuk men-skors kamu selama 3 bulan. Selama itu saya harap kamu bisa merenungkan apa yang kamu lakukan dan belajar dari kesalahan. Dea, saya percaya semua orang bisa berubah, tapi itu dimulai dari kesadaran diri. Gunakan waktu ini untuk memperbaiki dirimu. Aku gak pernah berpikir ini semua akan berakhir seperti ini. Apa aku salah atau mereka yang terlalu lemah untuk mendengar kebenaran? 3 bulan tanpa pekerjaan, tanpa rutinitas. Rasanya seperti dunia berhenti, tapi aku gak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri aku. Kenapa aku bisa seperti ini? Aku tahu jawabannya, tapi aku selalu menghindar. Aku takut gagal. Aku takut orang-orang tahu aku sebenarnya gak sekuat itu. Aku takut kalau orang tahu sebenarnya aku ini adalah orang lemah yang cuma butuh perhatian. Aku selalu ingin terlihat sempurna. Kalau aku bisa membuat orang lain kelihatan lebih buruk, aku pikir aku bakal aman. Tapi kenyataannya, aku cuma menyakiti semua orang di sekitarku, termasuk diri aku sendiri. Aku harus berubah, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Kalau aku gak mulai sekarang, aku akan terus jadi orang yang aku benci. Hari ini hari pertama aku kembali. Gak ada jaminan mereka bakal terima aku, tapi aku harus mencoba. Nadia, aku tahu aku udah banyak salah sama kamu. Aku minta maaf, bukan cuma karena gosip, tapi karena aku udah menghancurkan kepercayaan kamu. Dea, aku gak bilang gampang buat maafin kamu. Aku bener-bener kecewa sebagai sahabat. Tapi kalau kamu serius mau berubah, aku bakal beri kamu kesempatan. Terima kasih Nadia, aku tahu aku gak bisa langsung perbaiki semuanya, tapi aku akan berusaha. Pak Arya, boleh aku bicara sebentar? Silakan Dea. Pak Arya, selama 3 bulan ini saya sudah banyak belajar. Sikap saya yang manipulatif dan selalu menyebarkan gosip adalah sikap yang buruk. Saya sadar sikap itu justru menghancurkan saya sendiri. Oleh karena itu, saya siap untuk berubah. Saya akan lihat dari tindakan kamu ke depannya Dea. Kata-kata maafmu bagus, tapi perubahan nyata itu lebih penting.
Makasih Mbak Dea. Aku sebenarnya bingung mau mulai dari mana. Gak apa-apa Siska, kalau ada apa-apa tanya aja. Aku akan bantu sebisa aku. Ini sudah kewajiban aku sebagai senior kepada kamu. Semoga kamu sukses ya. Saya bangga dengan perkembangan kalian. Saya tahu kadang ada konflik, tapi yang penting kita semua belajar untuk saling mendukung. Perusahaan kita mengalami kenaikan yang signifikan, pencapaian yang luar biasa bagi seluruh tim. Aku lihat kamu beneran berubah Dea. Aku harap ini bukan cuma sementara. Hahaha, iya aku janji Nadia. Aku gak mau kembali ke dia yang dulu. Aku lebih suka jadi orang yang bisa kamu percaya. Perubahan itu sulit, tapi kalau aku bisa memilih lagi, aku tetap akan memilih jalan ini karena kepercayaan itu lebih berharga dari apapun.